Halo, apa kabar? Kita bertemu di mata kuliah kecerdasan buatan, dan pada materi pertama ini kita akan melihat apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan dan apa alasannya kenapa kita perlu mempelajari kecerdasan buatan, aplikasi-aplikasi dan cabang di dalam kecerdasan buatan. Sepanjang perkembangan kecerdasan buatan, dari beberapa puluh tahun yang lalu, kalau kita mungkin Anda mencoba membaca sejarahnya, akan terlihat kalau berbagai penelitian cenderung berfokus pada konsep yang berbeda-beda dalam mereka mendefinisikan kecerdasan buatan. Di dalam dunia modern sekarang, kecerdasan buatan digunakan dalam berbagai macam bentuk. Kita biasanya ingin mesin untuk bisa merasakan, kemudian berperilaku, berpikir, dan juga berpikir rasional sebagaimana manusia. Kecerdasan buatan ini sebenarnya sangat erat hubungannya dengan studi tentang otak manusia. Artinya, dengan menirukan atau mempelajari bagaimana cara otak manusia belajar, berpikir, mengambil tindakan, maka kita bisa membuat mesin yang dapat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh manusia. Inilah yang dilakukan para peneliti-peneliti kecerdasan buatan. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan? Secara garis besar, kecerdasan buatan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat komputer dapat melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia, baik itu dalam berperilaku, merasakan, berpikir, dan juga bernalar. Definisi kecerdasan buatan juga sudah banyak dipaparkan oleh beberapa ahli di masa lalu. Dan kecerdasan buatan ini, dari definisi-definisi yang ada, bisa dikategorikan atau dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu acting humanly, atau berperilaku seperti manusia, kemudian thinking humanly, atau bisa berpikir seperti manusia, kemudian thinking rationally, artinya bisa berpikir rasional, dan yang keempat adalah acting rationally. Artinya bisa berperilaku secara rasional. Jadi, definisi dari kecerdasan buatan bisa kita bagi ke dalam 4 jenis pendekatan ini. Kita akan lihat lebih detail untuk masing-masing definisi tersebut atau pendekatan tersebut. Yang pertama adalah acting humanly. Untuk bisa memahami definisi acting humanly atau berperilaku seperti manusia, kita bisa lihat dari sejarah Turing Test. Jadi, Turing Test ini adalah sebuah percobaan yang dilakukan oleh seorang ilmuwan komputer dan juga matematikawan legendaris yang bernama Alan Turing. Jadi, dia mengusulkan tes Turing untuk memberikan definisi kecerdasan buatan. Jadi, di dalam tes ini ada ujian untuk melihat apakah komputer bisa belajar meniru perilaku manusia. Alan Turing ini mendefinisikan perilaku cerdas itu kalau dia memiliki kemampuan untuk mencapai kecerdasan yang setingkat seperti manusia selama percakapan. Jadi di dalam tes ini, Alan Turing mengatur sebuah skema di mana satu orang sebagai interrogator, dia akan menginterogasi 2 orang responden melalui antarmuka teks. Dan si interrogator ini tidak tahu kalau siapa yang berperan sebagai mesin, siapa yang respondennya adalah benar-benar manusia. Jadi, mesin responden ini akan lulus ujian
kalau interrogator tidak bisa membedakan apakah jawaban datangnya dari mesin atau manusia. Bagaimana caranya supaya komputer bisa melewati tes ini, supaya dia bisa berkomunikasi dengan interrogatornya tadi? Paling tidak, mesin ini perlu memiliki kemampuan. Yang pertama adalah natural language processing. Ini dibutuhkan supaya mesinnya bisa berkomunikasi. Kemudian representasi pengetahuan. Ini untuk menyimpan apa yang dia tahu atau yang dia dengar. Kemudian penalaran otomatis supaya mesinnya bisa menjawab pertanyaan dan menarik kesimpulan. Yang terakhir adalah machine learning atau pembelajaran mesin. Ini digunakan untuk beradaptasi dengan keadaan yang baru dan juga mendeteksi pola yang mungkin diramalkan oleh mesin tersebut. Jadi di dalam tes Turing ini dianggap bahwa interaksi fisik atau simulasi fisik dari lingkungan atau orang yang ada di luarnya itu tidak diperlukan untuk mendemonstrasikan kecerdasan sebuah mesin. Tapi kemudian ada peneliti lain yang mengusulkan total Turing test. Ini merupakan pengembangan dari tes Turing yang dapat menggunakan interaksi dengan objek dan orang yang ada di dunia nyata. Supaya bisa melewati total Turing test ini, maka mesin atau robot memerlukan keahlian. Yang pertama adalah computer vision dan juga speech recognition. Ini berguna supaya dia bisa mempersepsikan dunia luar. Kemudian yang kedua itu adalah robotik untuk memanipulasi objek ataupun menggerakkan objek yang ada di sekitarnya. Pendekatan selanjutnya adalah thinking humanly. Supaya kita bisa membuat program yang berpikir seperti manusia, terlebih dulu kita harus tahu bagaimana cara manusia berpikir. Kita bisa mempelajari tentang pikiran manusia dengan 3 cara. Yang pertama adalah introspeksi. Introspeksi berarti kita mencoba mencari tahu bagaimana pikiran kita itu cara kerjanya atau cara jalan pikiran kita. Kemudian lewat eksperimen psikologi juga bisa. Kalau eksperimen psikologi berarti melakukan observasi pada seseorang dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Kemudian bisa dilakukan juga dengan melakukan pencitraan otak atau brain imaging. Ini dilakukan dengan mengobservasi cara kerja otak. Kalau kita bisa mengumpulkan data yang cukup, maka kita bisa membuat sebuah model untuk mensimulasikan bagaimana proses berpikir manusia. Model ini bisa kita gunakan untuk membuat software yang bisa berpikir seperti manusia, walaupun caranya tidak mudah. Yang penting, kalau program bisa berperilaku sebagaimana perilaku manusia, maka kita bisa bilang kalau manusia memiliki mekanisme berpikir yang mirip satu dengan yang lain. Di dalam computer science, ada bidang studi yang disebut dengan cognitive modeling yang berhubungan dengan simulasi proses berpikir manusia. Dalam cognitive modeling ini, peneliti mencoba untuk memahami bagaimana manusia bisa menyelesaikan atau memecahkan suatu permasalahan. Ada beberapa proses yang dilakukan supaya bisa mendapatkan proses untuk problem solving dan kemudian mengubahnya ke dalam sebuah software model. Model ini
bisa digunakan untuk mensimulasikan perilaku manusia. Cognitive modeling biasanya digunakan pada berbagai aplikasi di dalam kecerdasan buatan seperti deep learning, kemudian expert system atau sistem pakar, kemudian natural language processing, dan juga robotik serta beberapa aplikasi yang lain. Ada beberapa peneliti pada tahun 1961, mereka membuat sebuah program yang bernama General Problem Solver atau disingkat dengan GPS. Jadi, tujuan dari program ini adalah untuk membuat mesin problem solving yang universal. GPS ini adalah program pertama yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah umum apapun. GPS ini dibuat untuk memecahkan semua masalah dengan menggunakan basis algoritma yang sama untuk setiap masalah yang berbeda. Untuk memprogramkan GPS, para peneliti ini membuat sebuah bahasa baru yang disebut sebagai Information Processing Language atau IPL. Ini digunakan untuk mengekspresikan masalah apapun dengan menggunakan sekumpulan formula atau rumus yang sudah dibentuk dengan baik. Walaupun GPS ini ditunjukkan untuk tujuan yang umum, tapi dia hanya bisa menyelesaikan masalah yang didefinisikan dengan baik. Misalkan membuktikan teori matematika di dalam geometri dan logika. Dan program ini juga bisa, misalkan, memecahkan teka-teki kata ataupun bermain catur. Selanjutnya adalah thinking rationally atau berpikir rasional. Ngomong-ngomong soal berpikir rasional, seorang filsuf Yunani Aristoteles adalah salah satu orang yang pertama untuk mencoba menyusun pemikiran yang benar, yaitu proses penalaran di dalam pikiran manusia. Ini sering disebut sebagai silogisme. Silogisme ini memberikan pola untuk struktur argumen yang selalu menghasilkan kesimpulan yang benar ketika diberikan premis yang benar. Contohnya adalah ada sebuah premis yang menyebutkan atau menyatakan bahwa Socrates adalah seorang pria. Kemudian premis kedua adalah semua pria adalah fana. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa Socrates adalah fana, artinya Socrates itu bisa mati atau lenyap. Ahli logika di abad ke-19 mengembangkan notasi yang bisa untuk menyatakan objek-objek di dunia dan juga hubungannya di antara mereka. Kalau misalkan notasi aritmatika yang biasa cuma bisa menyediakan pernyataan tentang hubungan antara bilangan. Tapi kalau ini bisa menyatakan hubungan antara objek. Di tahun 1965, program bisa memecahkan masalah yang dapat dipecahkan yang dijelaskan dengan notasi logika. Logika ini membutuhkan pengetahuan tentang dunia secara pasti, bukan pengetahuan yang kabur atau tidak diketahui kepastiannya. Oleh sebab itu, maka ada teori probabilitas yang memungkinkan penalaran dengan informasi yang tidak pasti. Jadi, dengan teori probabilitas ini, maka bisa dibangun sebuah model pemikiran rasional yang mengambil informasi yang tidak pasti untuk memahami bagaimana dunia bekerja sampai memprediksi tentang masa depan. Apa yang tidak dilakukan dalam pemikiran rasional ini adalah menghasilkan perilaku yang cerdas. Oleh sebab itu,
diperlukan juga teori atau pendekatan untuk tindakan yang rasional. Karena pemikiran yang rasional saja tidak cukup. Makanya ada pendekatan selanjutnya, yaitu adalah acting rationally atau bertindak secara rasional. Mesin yang bertindak secara rasional sering disebut sebagai rational agent. Agent itu adalah sesuatu yang bertindak. Ini berasal dari bahasa Latin agere. Saya tidak tahu ya bagaimana cara yang benar untuk melafalkannya. Ini artinya melakukan. Memang semua program komputer itu melakukan sesuatu, tapi agen komputer itu diharapkan untuk melakukan sesuatu yang lebih, yaitu beroperasi secara mandiri, memahami lingkungannya, bertahan dalam jangka waktu yang lama, beradaptasi dengan perubahan, dan juga membuat atau mengejar suatu tujuan. Itu yang diharapkan dari sebuah komputer agent. Agen yang rasional adalah agen yang bertindak untuk mencapai hasil yang terbaik. Atau kalau ada ketidakpastian, minimal hasil yang diharapkan yang terbaik. Dalam pendekatan hukum pemikiran dalam sistem cerdas, penekanannya adalah pada kesimpulan yang benar. Membuat kesimpulan yang benar memang merupakan bagian dari agen rasional. Karena salah satu cara untuk bisa bertindak secara rasional, maka dia harus bisa menyimpulkan bahwa tindakan yang diberikan adalah yang terbaik dan kemudian bertindak berdasarkan kesimpulan tersebut. Tapi ada juga cara-cara bertindak rasional yang membutuhkan inferensi. Misalkan kalau kita sebagai manusia, ketika kita tidak sengaja terkena api, pasti ada tindakan refleks yang biasanya kita lakukan, yaitu langsung menarik anggota tubuh kita yang terkena api. Tindakan refleks ini pasti lebih berhasil daripada tindakan yang membutuhkan pemikiran rasional terlebih dulu. Karena kalau kita harus berpikir dulu baru menarik anggota tubuh kita, maka akan terlambat. Semua keterampilan yang dibutuhkan pada Turing test yang dibahas sebelumnya itu juga memungkinkan sebuah agen untuk bisa bertindak secara rasional. Misalkan representasi pengetahuan dan juga penalaran membuat agen bisa membuat keputusan yang baik. Kemudian natural language memungkinkan agen untuk membuat kalimat yang bisa dipahami oleh manusia, dan juga pembelajaran mesin selain untuk pengetahuan juga untuk meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan perilaku yang efektif terutama di dalam keadaan yang baru. Pendekatan rational agent di dalam kecerdasan buatan ini punya dua keunggulan dibandingkan dengan pendekatan yang lain. Yang pertama, pendekatan ini lebih umum daripada pendekatan yang berbasis pemikiran. Karena kesimpulan yang benar cuma salah satu dari beberapa cara yang memungkinkan untuk mencapai sebuah rasionalitas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak hanya menggunakan inferensi, tapi juga bisa menggunakan mekanisme yang lain. Kemudian yang kedua, pendekatan ini lebih bisa diterima untuk perkembangan ilmiah kalau dibandingkan dengan pendekatan berbasis perilaku dan pikiran manusia. Kemudian, kenapa kecerdasan buatan itu diperlukan? Alasan kita mempelajari kecerdasan buatan adalah untuk mengotomatisasi banyak hal. Karena kita hidup di mana kita menangani banyak data dalam jumlah yang besar dan tidak dapat diatasi.
Sedangkan otak manusia tidak dapat melacak begitu banyak data sekaligus. Kemudian data itu berasal dari berbagai sumber secara bersamaan. Kemudian data tidak terorganisir dan kacau. Kemudian pengetahuan yang diperoleh dari data harus terus diperbaharui karena datanya sendiri juga terus berubah. Dan juga penginderaan dan aktuasi harus terjadi secara real time dengan presisi yang tinggi. Walaupun otak manusia itu bisa melakukan banyak hal, menganalisis hal-hal di sekitar kita, tapi otak kita tidak bisa mengikuti kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, kita perlu merancang dan mengembangkan mesin yang cerdas yang bisa melakukan hal-hal ini. Maka kita membutuhkan sistem kecerdasan buatan yang bisa menangani data dalam jumlah yang besar dengan cara yang efisien. Dengan munculnya cloud sekarang, kita bisa menyimpan data dalam jumlah yang besar pada sistem cloud atau internet. Kemudian dengan komputasi, kita sekarang bisa menyimpan data dalam jumlah yang besar. Kemudian, menyerap data secara bersamaan dari berbagai sumber tanpa jeda apapun. Kemudian membuat indeks atau mengindeks dan mengatur data dengan cara yang memungkinkan sehingga membantu kita memperoleh wawasan. Kemudian mempelajari data baru dan memperbaharuinya terus-menerus menggunakan algoritma pembelajaran yang tepat. Dan juga berpikir dan merespon situasi berdasarkan kondisi secara real time. Teknik-teknik kecerdasan buatan digunakan untuk membuat mesin yang bisa menjadi lebih pintar, sehingga bisa dijalankan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan dan pendekatannya, dan juga kenapa kecerdasan buatan itu diperlukan. Maka kali ini kita akan melihat aplikasi-aplikasi kecerdasan buatan yang ada pada saat ini. Kecerdasan buatan sudah banyak digunakan pada banyak industri dan juga terus berkembang secara cepat. Jadi, beberapa aplikasi kecerdasan buatan yang terkenal saat ini, yang pertama adalah computer vision. Computer vision ini adalah sistem yang berhubungan dengan visual data, misalkan gambar atau video. Sistem ini akan memahami sebuah konten, kemudian dia akan mengekstrak wawasan berdasarkan kasus penggunaannya. Contoh dari computer vision ini adalah fitur reverse image search yang ada pada Google. Jadi fitur ini akan mencari gambar yang mirip secara visual pada sekumpulan web. Kemudian aplikasi natural language processing. Jadi aplikasi ini bergerak pada bidang yang berhubungan dengan memahami teks. Kita bisa berinteraksi dengan mesin dengan mengetikkan bahasa natural dari kalimat yang kita ketikkan pada keyboard. Mesin pencari menggunakan kalimat ini untuk menghasilkan hasil pencarian yang sesuai dengan kebutuhan kita. Natural language processing ini digunakan untuk aplikasi-aplikasi penerjemahan bahasa, biasanya misalkan Google Translate. Kemudian juga digunakan dalam aplikasi Microsoft Word untuk pengecekan grammar biasanya. Yang kalau kita lihat pada Microsoft Word kita, pada kalimat Microsoft Word, biasanya ada garis-garis merah atau biru. Itu merupakan penanda untuk pengecekan grammar di dalam Microsoft Word. Dan juga di dalam aplikasi Grammarly.
untuk memeriksa keakuratan tata bahasa dari teks. Kemudian, aplikasi lain adalah speech recognition. Aplikasi ini bisa mendengar dan juga memahami kata-kata yang keluar dari mulut kita. Sebagai contoh adalah personal assistant pada smartphone kita, misalkan menggunakan Google Assistant, atau kalau Apple namanya adalah Siri. Jadi mereka ini bisa memahami apa yang kita katakan dan memberikan informasi yang relevan atau melakukan aksi berdasarkan apa yang kita perintahkan. Selanjutnya adalah sistem pakar. Jadi sistem yang menggunakan teknik kecerdasan buatan untuk menyediakan anjuran-anjuran atau untuk membuat keputusan. Biasanya sistem pakar ini menggunakan basis data untuk menyimpan pengetahuannya, misalkan dari bidang keuangan, kemudian pengobatan, marketing, dan bidang yang lain. Kemudian kecerdasan buatan juga digunakan dalam aplikasi games. Kecerdasan buatan biasanya digunakan untuk mendesain intelligent agent yang bisa bertanding dengan manusia. Contohnya adalah permainan catur. Kalau kita memilih untuk bermain dengan sistem, maka yang bermain dengan kita itu adalah intelligent agent dari games tersebut. Dan juga aplikasi yang terkena juga dalam kecerdasan buatan adalah pada bidang robotika. Kalau robotika ini mengkombinasikan banyak konsep dari kecerdasan buatan. Jadi sistem ini bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda. Tergantung dari situasi, robotnya bisa memiliki sensor dan juga aktuator yang bisa melakukan banyak hal. Dengan sensor, maka intelligent agent ini mungkin bisa melihat sesuatu yang ada di depan mereka atau mengukur temperatur, panas, atau melakukan pergerakan dan melakukan hal-hal yang lain. Biasanya mereka memiliki prosesor pada mesinnya untuk memproses banyak hal secara real time dan juga bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kecerdasan buatan ini memiliki beberapa cabang bidang studi. Topik-topik atau cabang dalam kecerdasan buatan itu diantaranya yang pertama adalah pembelajaran mesin dan pengenalan pola. Mungkin ini adalah bentuk kecerdasan buatan yang paling populer saat ini. Pembelajaran mesin ini mengembangkan perangkat lunak yang bisa belajar dari data. Berdasarkan model pembelajaran ini, maka kita bisa melakukan prediksi pada data yang tidak diketahui. Yang menjadi kendala utama dalam pembelajaran mesin itu biasanya adalah keterbatasan data. Kalau misalkan datasetnya kecil, maka model pembelajarannya juga akan terbatas. Kenapa ini berhubungan dengan pengenalan pola? Karena ketika suatu sistem melakukan pengamatan, maka ia akan dilatih untuk membandingkannya dengan apa yang sudah dilihatnya dalam bentuk pola. Misalkan pada sistem pengenalan wajah atau face recognition, atau sistem yang mengenal tulisan tangan. Dia akan mencoba mencocokkan pola-pola dari pengetahuan yang dia miliki sebelumnya untuk mencari misalkan wajah seseorang di database pengguna yang ada. Kemudian, kecerdasan buatan berbasis logika. Logika matematika digunakan untuk menjalankan program komputer di dalam kecerdasan buatan berbasis logika ini. Program yang ditulis dalam kecerdasan buatan berbasis logika sebenarnya adalah sekumpulan pernyataan dalam bentuk logika yang mengungkapkan fakta dan aturan tentang masalah-masalah tertentu. Ini biasanya digunakan dalam
pencocokan pola, atau penguraian bahasa, atau analisis semantik, dan juga aplikasi yang lain. Kemudian, cabang selanjutnya adalah pencarian atau searching. Jadi, di dalam bidang pencarian ini, program-program kecerdasan buatan akan memeriksa sejumlah kemungkinan dan kemudian akan memilih jalur yang mana yang paling optimal. Biasanya, ini digunakan dalam permainan strategi seperti catur, kemudian di dalam jaringan, alokasi sumber daya, penjadwalan, dan sebagainya. Kemudian representasi pengetahuan, ini merupakan metode yang dipakai untuk mengkodekan pengetahuan pada sebuah sistem pakar yang berbasis pengetahuan. Jadi, fakta-fakta yang ada direpresentasikan dalam berbagai cara supaya sistem bisa memahaminya. Biasanya di sini juga menggunakan bahasa logika matematika. Kalau pengetahuan direpresentasikan dengan baik, maka sistem akan bisa menjadi lebih pintar dan lebih cerdas. Cabang yang lain adalah perencanaan atau planning. Ini berkaitan dengan perencanaan optimal yang memberikan keuntungan maksimal dengan biaya minimal. Biasanya ini digunakan di dalam otomotif atau elektronik. Kemudian heuristik. Heuristik adalah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu yang praktis dan berguna dalam menyelesaikan masalah dalam jangka pendek, tetapi tidak dijamin akan optimal. Jadi, heuristik ini lebih kepada prediksi yang terpelajar tentang pendekatan apa yang harus kita lakukan atau kita ambil untuk memecahkan suatu masalah. Karena di dalam sistem cerdas, seringkali kita menghadapi situasi di mana kita tidak bisa memeriksa setiap kemungkinan untuk memilih opsi yang terbaik. Jadi, biasanya menggunakan pendekatan heuristik untuk mencapai tujuan tersebut. Biasanya ini digunakan pada aplikasi robotika, kemudian mesin pencari, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pemrograman genetik atau genetic programming. Pemrograman genetik ini adalah teknik untuk membuat algoritma yang bisa memprogram dirinya sendiri dengan mensimulasikan teori evolusi dari Darwin. Jadi itulah cabang-cabang dari studi kecerdasan buatan yang ada saat ini. Dan ini juga merupakan akhir dari materi kita yang pertama. Kita sudah mengenal apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan dan juga pendekatan-pendekatannya, kemudian aplikasi dan juga cabang-cabang kecerdasan buatan. Pada materi selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam memahami apa yang dimaksud dengan intelligent agent. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.